Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan 10 Muharram. Apa saja sih amalan-amalan utama yang dianjurkan di bulan Muharram? Mari kita bahas. 1. Memberikan harta untuk keluarga. Memberikan sebagian hartanya kepada istri dan keluarga telah dianjurkan dalam hadits, agar hartanya akan semakin bertambah setiap tahunnya. Adapun cara memberikan harta bisa dilakukan dengan cara membeli makanan melebihi dari hari biasanya, dengan tujuan agar bisa membahagiakan keluarga. Hal ini sebagaimana dalam hadits, barang siapa yang melapangkan rizkinya untuk keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan melapangkan rizkinya setahun penuh. 2. Membaca ayat kursi. Salah satu bacaan zikir 10 Muharram adalah membaca ayat kursi. Sebagian ulama menyebutkan bahwa telah dianjurkan membaca ayat kursi sebanyak 360 kali dengan dibarengi bacaan basmalah pada tiap-tiap ayat kursi. Hal ini dibaca di awal bulan Muharram. Dibaca setelah membaca doa awal tahun kemarin. Karena hal itu adalah benteng yang kokoh yang bisa menjaga kita dari setan yang terkutuk di dalam satu tahun itu. Lalu mengapa harus 360 kali? Karena selama satu tahun ada 360 hari. Memperbanyak zikir. Membaca zikir pada malam Asyura telah dianjurkan, walaupun hal tersebut tidak ada dalam hadits Nabi Muhammad. Namun Imam Al-Ajuri berkata, bahwa barang siapa yang mengucapkan Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 70 kali di malam Asyura, maka dia akan dihindari dari berbagai macam keburukan di tahun itu. 3. Puasa Asyura dan Tasua. Puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 9 dan 10 Muharram merupakan puasa sunnah yang utama. Sebagaimana dalam hadits, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Allah Muharram. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka beliau bertanya kepada mereka, hari apa ini hingga kalian berpuasa? Mereka menjawab, ini adalah hari yang mulia di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, serta menenggelamkan Firaun beserta bala tentaranya. Maka sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Allah, Nabi Musa berpuasa pada hari ini, dan kami pun ikut berpuasa. Beliau lalu bersabda, sungguh kami lebih berhak dan lebih utama, untuk mengikuti Musa, daripada kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu. Pada akhir hayatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertekad untuk tidak berpuasa pada hari Asyura saja, tetapi menambahkan dengan puasa sehari lagi, agar menyelisihi puasanya ahli kitab. Dalam Sahih Muslim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa Asyura dan menganjurkan para sahabatnya untuk berpuasa, mereka berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka beliau bersabda, kalau begitu tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pula pada hari ke-9 Tasua, yakni bersamaan dengan puasa Asyura, untuk menyelisihi ahli kitab. Ibnu Abbas berkata, belum sampai tahun berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Hikmah yang didapatkan apabila kita melakukan puasa Asyura, diantaranya sebagai berikut. 1. Bisa menghapus dosa setahun. 2. Sebagai wujud syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. 3. Meneladani Nabi Musa, dan lain sebagainya. 4. Menjalin silaturahmi. Umat Islam sangat dianjurkan dalam menjalin silaturahmi, sehingga Nabi Muhammad melarang bagi orang yang memutuskan silaturahmi. Apabila ada di antara kita yang jarang melakukan silaturahmi ke sanak famili,
Maka tanggal 10 Muharram menjadi momen yang tepat untuk memperbaiki tali silaturahmi yang lama terputus. 5. Sedekah 10 Muharram. Untuk amalan yang ini sebenarnya bisa dilakukan kapan saja, tidak harus pada hari Asyura. Namun di hari Asyura ada kelebihan serta keistimewaan bagi orang yang bersedekah. Hal ini sebagaimana dalam hadits. Barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, maka seakan-akan seperti berpuasa 1 tahun. Dan barang siapa yang bersedekah pada hari Asyura, maka seperti bersedekah selama 1 tahun. 6. Menyantuni anak yatim. Selain sodako, umat Islam juga dianjurkan menyantuni anak yatim ketika tanggal 10 bulan Muharram. Hal ini sebagaimana dalam hadits. Barang siapa yang mengusapkan tangannya kepada kepala anak yatim di hari Asyura, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan setiap helai rambutnya. Sahabat munajat hamba, mari kita lakukan amalan utama di bulan Muharram ini sesuai dengan kemampuan kita. Dan tidak lupa tetap melakukan amal-amal soleh yang lain di hari-hari selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi ibadah kita. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.